Sehat tapi hatinya susah melihat Mahkamah Agung ini. Angkatan darat, laut, udara maupun dari polisi, jangan tunggu sampai KPK itu angkat tangan. Cari dan tangkap sopir Nur Hadi ini. Keadilan harus ditegakkan meskipun besok dunia akan runtuh. Terima kasih. Pak Prof, selamat malam. Selamat malam. Sehat Pak Prof? Karni. Pak Prof sehat? Sehat Pak, sehat. Silakan Pak Prof. Sehat tapi hatinya susah melihat Mahkamah Agung ini. Silakan Pak Prof, pasti udah ngikutin dari tadi apa komennya? Saya hanya mau memberikan catatan kepada para pakar yang hadir pada malam hari ini di Jakarta. Terus terang, judul yang diberikan oleh Pak Karni, robohnya Mahkamah Agung itu, mengingatkan saya kepada sebuah disertasi beberapa tahun yang lalu, ditulis dalam bahasa Inggris oleh salah seorang warga negara Belanda tentang runtuhnya Mahkamah Agung Republik Indonesia. Judulnya atau orangnya itu adalah namanya Pompe, dan kemudian disertasinya itu beberapa tahun yang lalu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya mendengar bahwa ada yang keberatan bahwa disertasinya Pompe itu diterjemahkan dan katanya akan diajukan ke pengadilan kalau sampai diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Khawatir rakyat atau banyak orang akan membaca hal-hal yang tidak bagus atau tidak baik tentang Mahkamah Agung kita. Tapi terlepas daripada itu, menurut saya ini secara bertahap Mahkamah Agung kita ini sudah perlahan-lahan menjadi rusak setelah Wiryono Projodikoro berhenti. Dan saya masih ingat betul beliau sendiri terima jabatan dari Presiden Soekarno, dan itu juga menurut hemat saya membuat Mahkamah Agung kita tidak lagi menjadi sebuah Mahkamah Agung yang mandiri. Tetapi terlepas daripada itu, setahap demi setahap Mahkamah Agung itu menjadi rusak, dan rusaknya menjadi puncak sekarang ini. Saya tidak tahu apakah KPK akan berhasil menangkap sopir dari sekretaris Mahkamah Agung itu. Tapi saya mau menghimbau kepada Bapak Presiden kita yang mulia supaya mengerahkan semua aparat intel dari semua angkatan, dari semua dinas untuk mencari orang ini, dan kemudian supaya bisa dibongkar sebuah kejahatan di Mahkamah Agung ini. Masa kalau betul apa yang ditulis oleh salah satu majalah di Jakarta, bahwa ada kemungkinan uang-uang yang dikorup itu dimasukkan ke dalam kloset di kamar kecil dan kemudian disalurkan ke dalam tempat kotoran. Saya pikir kalau perlu harus dibongkar tempat kotoran itu untuk mendapatkan bukti-bukti lebih lanjut. Pak Karni. Ya Pak. Banyak sudah saya dengar. Saya tidak mempunyai bahan-bahan secara tertulis, sebab ada kemungkinan kalau saya ungkapkan di sini bisa saja dikatakan itu fitnah. Dan saya yakin betul
bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Tetapi yang lebih penting itu apa? Apakah sudah tidak ada harga diri, harga malu, dan harga rasa bersalah lagi di kalangan para pejabat kita? Andaikan, sekali lagi, andaikan saya ini ketua Mahkamah Agung, saya akan minta berhenti. Terlepas daripada ketua Mahkamah Agung ini juga mantan murid saya di Surabaya ketika yang bersangkutan masuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Sebagaimana Bapak ketahui, saya mulai mengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga itu bukan atas lamaran, tapi atas ditugaskan oleh Profesor Ui Pek Hong sejak 1958. Saya melihat banyak hal yang tidak beres. Saya sudah dengar banyak politisi ngomong. Tapi apakah sudah ada satu peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa terjemahan-terjemahan KUHP yang sekarang berlaku ini hanya misalnya terjemahan dari Profesor Mulyatno saja? Belum ada. Apalagi terjemahan Bergelewet Book dari Profesor Subekti. Saya masih ingat ketika saya menjadi asistennya Profesor Ui Pek Hong, ada mahasiswa yang ditanya, karena dulu semua ujian adalah ujian lisan. Ditanya tentang masalah sewa menyewa. Dan mahasiswa itu mengatakan, "Prof, saya tahu itu adalah hur and verhur." Mestinya dia baca atau dia lafalkan hur and verhur. Sebab hur itu berarti pelacur dan hur berarti sewa. Dan sekarang sampai sekarang kan BW kita kan masih dalam bahasa Indonesia yang belum ditetapkan secara resmi. Dan demikian pula dengan KUHP. Saya lihat ada beberapa guru besar yang justru ngawur, yang diundang oleh yang terhormat itu anggota-anggota DPR untuk menyusun rencana KUHP. Pak Karni, saya sedih melihat kembali kepada Mahkamah Agung kita ini. Kalau saya kebetulan pernah ke sana dan lihat begitu pengamanannya yang begitu hebat, tapi rupa itu pengamanan hanya dalam soal keamanan, tidak menyangkut masalah proses peradilan kita. Saya tidak punya gambaran dan tidak bisa berbicara lebih panjang, karena saya sudah dengar terlalu banyak hal-hal yang mustahil bisa terjadi di Mahkamah Agung. Saya kenal beberapa hakim agung. Tapi apakah dengan kenal beberapa orang itu menjadi jaminan bahwa seluruh Mahkamah Agung atas bisa memutus suatu perkara dengan adil dan benar? Saya ingin mengutip sebuah ungkapan dalam bahasa kolonial, "The crowd had so long the water tot the break." Ini akan berjalan terus sampai Mahkamah Agung itu akan hancur dengan sendirinya, kecuali kalau yang terhormat para anggota DPR itu, para politikus dan para politisi itu mengambil tindakan yang benar. Memang sudah banyak saya mendengar mereka bicara, tapi terus terang saja saya kecewa. Saya berharap Pak Presiden yang mulia Pak Joko ini juga supaya tegas. Pak, memang saya akui sikap Bapak sebagai orang Solo itu penting dan baik. Tetapi dalam beberapa hal tertentu Bapak juga harus tegas. Jangan lupa, karena ketidaktegasan dari aparat penegak hukum kita, lihat saja bagaimana kejahatan seksual itu merajalela, sehingga Bapak harus mengambil keputusan-keputusan yang menurut hemat saya dari segi penologi sukar dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi itu adalah wewenang hak prerogatif Bapak. Saya juga berharap kepada mantan murid saya yang saya hormati sebagai Ketua Mahkamah Agung, kalau Anda hanya duduk saja dan kasih komentar seperti hakim-hakim yang lain, wah, saya ya menyesal juga dan tidak merasa bangga
bahwa Anda adalah alumnus dari alma mater saya dan Anda juga. Banyak hal, Pak Karni. Saya dari tadi sudah melihat begitu banyak wajah yang dianggap pakar dan tokoh-tokoh. Tapi apakah mereka itu semua nanti bisa menyelesaikan masalah di Mahkamah Agung? Saya terus terang, bukan understatement atau pandang enteng, tetapi saya masih belum yakin. Kita harus tegas. Saya menghimbau sekali lagi agar WC kloset dari saudara Nur Hadi itu dibongkar supaya dilihat apakah betul ada uang-uang itu dalam waktu dekat ini. Dan semoga semua angkatan angkatan intel dari angkatan darat, laut, udara maupun dari polisi jangan tunggu sampai KPK itu angkat tangan. Cari dan tangkap sopir Nur Hadi ini. Keadilan harus ditegakkan meskipun besok dunia akan runtuh. Terima kasih.